Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema atau judul games kali ini adalah hubungan toksik ya dengan narsistik ya, atau NPD ya. Narcissistic Personality Disorder ya. Nanti kita lihat kira-kira apa ya koneksi toksik ini dari dirimu dan dirinya ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita langsung saja untukmu ya Sagittarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius ya, yang terkoneksi dengan NPD ya. Oke ya, narcissistic personality disorder, kira-kira siapa ya? Dan kalaupun energinya ini tidak terjadi pada dirimu ya, berarti bukan energimu ya. Maksudnya kalau tidak terjadi sesuai dengan readingan ini, berarti tidak ada koneksi ya. Karena ini general ya. Jadi energi banyak dari Sagittarius dan paling dominan ya, bukan hanya banyak tetapi sesuai tema kita yang paling dominan itu yang saya ambil, yang saya rangkum untuk saya readingkan ya. Jadi kamu menyesuaikan saja, kalau terjadi ya ambil saja yang sesuai dengan energimu ya. Oke, kita lihat kondisi dirimu dan dirinya ya. Di sini ada the death ya. Oke, di mana orang ini ya, saya lihat terkoneksi dengan Sagittarius. Ini pun bisa energinya terbolak-terbalik ya. Bisa Sagittarius malah yang NPD ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan juga. Dimana harapan pertama di yang dia inginkan itu adalah sesuatu dari dirimu ya. Dimana dia inginkan mungkin materi ya, ataupun mungkin kondisinya melihat dari sisi fisik ya, ataupun melihat dari kasta ya. Ya setidaknya mungkin dia ingin memanipulasi. Di sini ada memanipulasi ya, entah membawa agama, membawa bilang saya nih orang baik ya. Pokoknya dia itu mencerminkan sesuatu yang lebih ya, yang mau dipersembahkan untuk Sagittarius. Padahal sebenarnya dia mau menjerat ya. Jadi di sini ada kepribadian ganda ya, saya lihatnya ya. Dimana sebenarnya ada sisi buruknya, tetapi dia menutupi dengan memberikan kepalsuan gitu ya. Dimana ini loh sisi hebatnya saya ya. Sedangkan kalau Sagittarius ditantang, wah kamu salah orang ya. Kamu mau bersaing dengan Sagittarius, wah Sagittarius itu orangnya jiwa petualang ya, dan jiwa kompetisi. Jadi dia salah orang ya untuk berkompetisi, di mana dia mau bermain cinta di sini. Pada saat sudah masuk perangkapnya, baru dia mau step by step untuk mengambil itu. Contohnya ya, kamu mempunyai sesuatu yang lebih ya, mungkin duit ya, dia seolah-olah sayang bisa dong kamu temani aku jalan ke sini, ujung-ujungnya beli ini beli itu. Ini contoh ya.
Ataupun mungkin, sayang bisa nggak bantu modal dong untuk usaha, ya padahal bukan usaha. Ya mungkin usahanya setengah, tapi setengahnya dia pakai untuk yang lain. Ya, pada saat kamu tidak memberikannya, ya, di sini ada Emperor, di mana dia akan diam-diam mencari cara untuk bisa pergi dari dirimu. Dia ini artinya mata-mata juga ya, dia melihat target-target juga. Karena waktu saat bersamamu, dia dengan yang lain. Ya, artinya dia punya target lain gitu. Jadi pada saat kamu dia tidak mempunyai apa-apa lagi, ya dia sudah mempunyai cadangan gitu. Ya. Ya. Jadi orang ini munafik ya. Dimana hanya mau memperalat kamu atau menipu daya kamu ya untuk masuk perangkapnya. Entah dia lewat mungkin pertama di awal ya, dia memberikan sesuatu yang membuat kamu bahagia, harapan ya, mempunyai harapan yang macam contoh, kemarin itu saya pacar dengan si ini tapi dia nggak nikahin saya. Dia berani untuk menikahin kamu. Ya, rela. Karena apa? Dia tahu kamu punya lebih gitu. Ya, jadi jangan sampai membuang-buang kesempatan ya. Tetapi pada saat kamu tidak memberikan apapun yang dia inginkan lagi, ya dia berani untuk melepaskan. Ya, di sini ada Moon. Dimana ibaratkan kamu hanya bisa melihat cahaya, satu cahaya aja, tidak bersinar ya. Jadi kamu itu ibaratkan apa ya? Ya di malam yang gelap ya, walaupun mungkin ada setitik terang dari sinar bulan, tetapi hidupmu penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan terkoneksi dengan orang ini tuh penuh dengan drama, penuh dengan emosi yang tidak stabil dan membuat kamu juga kayak kadang-kadang itu depresi ya, resah ataupun mungkin ya tekanan mental, sedih berkepanjangan. Di mana di sini ada Two of Cups ya, di mana kamu memberikan banyak harapan untuknya, tetapi malah dia menyanyiakanmu. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu berharap dia bisa melindungimu, tapi malah menjahatimu. Malah bukan melindungi tapi mengorbankanmu lagi ya. Contoh, sayang dibilangnya aku cinta kamu, oke, tetapi kan bukan masalah cinta saja, tapi ada tanggung jawab tidak? Ataupun dia bawa-bawa agama ya, orang ini tidak bersyukur, mungkin contoh kalau kamu ada masalah ya, ini dia nggak bersyukur, pokoknya bawa-bawa agama ya, bersyukurlah, terus apalagi ya, pokoknya intinya seperti gitu. Jadi seakan-akan atau seolah-olah Sagittarius ini merasa tertekan, merasa bersalah. Jadi seperti gitu ya, ataupun mengkamuflase ya, seakan-akan menghasut ya, dibilang dia menghasut saya, Sagittarius menghasut saya, padahal dia menghasut ya, seolah-olah Sagittarius itu adalah dalang dari semua masalah yang terjadi. Ataupun mungkin kebalikan ya, kalau Sagittarius yang MPD ya kamu bisa menyesuaikan saja, kebalikan dari yang saya bilang ini ya, karena energinya bisa terbolak-terbalik. Bahkan ada yang tidak bertanggung jawab, bilang ya dah saya sudah mau putus aja, mau cerai aja dari kamu ya. Ataupun malah seakan-akan macam contoh ya, dia membuat Sagittarius itu emosi supaya Sagittarius seakan macam putus asa begitu ya. Yang saya lihat di sini mungkin Sagittarius ada kata-kata yang mungkin akhirnya membuat Sagittarius sendiri yang merasa bersalah gitu. Contoh, kamu berubah dong, kalau kamu begini-begini aja, udah deh saya pergi aja dari dirimu, atau kita cerai aja. Ujung-ujungnya oke, kita cerai, tapi dia publikasikan bahwa wah Sagittarius yang minta cerai kok, bukan saya. Seakan-akan Sagittarius itu yang dalang dari permasalahan, padahal Sagittarius maksudnya kalau begini-begini terus, wah repot saya nggak mampu juga dengan hidup begini. Kalau berpisah dengan dirimu, kalau kamu tidak berubah ya kita berpisah aja. Padahal maksud Sagittarius ya kamu berubah dong supaya kita tetap bisa mempertahankan koneksi kita ataupun hubungan kita, ataupun ya kalau dibilang rumah tangga kita. Tetapi seolah-olah dia itu kayak macam sudah nggak mau, tetapi bagaimana caranya supaya Sagittarius itu yang memutuskan hubungan tanpa dia mau capek-capek ya, tanpa dia yang terintimidasi atau yang merasa bersalah gitu. Jadi seakan-akan Sagittarius yang merasa bersalah lagi. Wah betul juga, dia marah karena keinginan saya atau kata-kata saya yang kasar, dan akhirnya Sagittarius mengiba-ngiba untuk bisa meminta maaf dan memohon-mohon, tetapi dia nggak mau ya. Ini memang MPD tuh begitu. Jadi kalau kamu ada terkoneksi dengan orang-orang yang agak sedikit narsistik kayak gini ya, itu dia menusuk kamu dari belakang, membongkar aib-aibmu ya.
Di sini ada saling ribut ya, apalagi masalah keuangan. Di sini ada Six of Pentacles ya, masalah keuangan nih saya lihat. Entah kamu tidak mensupportnya dalam keuangan karena dia memang malas ya, ataupun mungkin kondisinya dia tidak menafkahi, ataupun dia mempermainkanmu, menipumu. Ya, pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia membawa uangmu ataupun kondisinya tidak bertanggung jawab begitu. Ataupun kalau seandainya Sagittarius wanita ya, Sagittarius sudah nggak mempunyai sumber daya ataupun apapun ya, entah laki-laki entah perempuan, dia pergi. Dia hanya menguras apapun yang kamu punya, ya, terutama kebahagiaan, terutama materi, ya. Sampai saya lihat di sini ada Sagittarius yang sudah stres, ya. Ada yang ditinggal nikah, ya, padahal sudah berkorban banyak. Ataupun pada saat ini mungkin kalau sudah menikah, malah dia meninggalkanmu dengan anakmu. Dia pergi sendiri di sana ya, untuk mencari ketenangan, kenyamanan hidup untuk dirinya sendiri tanpa melihat dari sisimu yang menderita. Ya, di sini ada The Empress, di mana tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, ya. Seolah-olah kamu tuh nggak bersyukur bisa mendapatkan saya nih. Saya sudah kasih kamu ini, saya sudah kasih kamu itu. Padahal dia nggak tahu bahwa kebutuhan sehari-hari itu sangat besar. Bukan hanya dikasih rumah, dikasih kendaraan, itu pun masih cicil. Yang cicil juga Sagittarius. Yang hidup setiap hari Sagittarius. Dia tinggal santai-santai, seakan-akan saya sudah kasih rumah nih, saya sudah kasih mobil nih, ya, casingnya. Tapi kan contoh ada beberapa yang masih dalam cicilan. Jadi seakan-akan atau seolah-olah itu dia sudah memberikan yang terbaik gitu di mata publik ya. Dan akhirnya saya lihat di sini Sagittarius menderita ya, Nine of Swords, di mana ada tekanan mental, tekanan depresi juga ya, dan akhirnya berserah ya. Berserah untuk ya sudah nggak mau lagi meladeni orang-orang yang bermuka dua. Di sini ada Strike yang mana ya udah deh, kalau memang kamu mau begini ya begini aja, kalau kamu mau begitu ya begitu aja. Ada beberapa hubungan digantung. Sekarang sudah tidak mau berdrama ya. Jadi Sagittarius ya udah, kamu mau begini ya begitu ya terserah aja, udah nggak peduli. Dan saya lihat di sini Sagittarius juga lebih mandiri saat ini. Adapun mungkin berusaha untuk menekan emosi atau menahan emosi ya. Dan bukan menahan ya, pokoknya intinya menahan atau mengontrol ya, karena saya lihat di sini Sagittarius itu kadang-kadang pemaaf, tetapi kalau ingat-ingat lagi itu kayak macam tidak menerima. Kenapa keadaan saya seperti gini ya, kenapa hidup saya seperti gini, kok saya sudah baik sama orang tapi malah saya dicampakkan ya, kok orang itu begitu tega ya. Karena kalau kita bicara sesuai MPD ini ya, MPD ini nggak bisa bilang dia tega atau tidak, memang dia nggak punya hati. Ya, kalau kita bilang orang ada kelainan mental itu atau luka batin dalam dirinya, itu seakan-akan dia mau membalas apa yang pernah terjadi di masa lalu dari dirinya ke orang yang tidak berdaya. Contoh ya, dia punya tekanan dari dibilangnya orang tua yang mungkin keras ya, ataupun mungkin orang tua yang miskin gitu. Jadi mungkin dari dulu tuh dia ingin sekali hidup kaya ya, tapi karena nggak bisa ya dia mau tidak mau memperdaya orang yang kaya. Contohnya kamu ternyata Sagittarius ini mandiri, orang kaya atau apa gitu ya. Jadi dia mau mengambil sumber dayamu untuk menutupi kekurangannya, yang mana dari dulu itu kekurangan itu yang lagi ingin dia cari. Cuman karena dia tidak mampu, akhirnya ya dia hanya bisa menyerap dari dirimu. Kalaupun kamu sudah tidak ada, anggap sampah dan tidak ada merasa bersalah. Ya, ibaratkan ya sudah, kontrak kita habis gitu. Kayak seakan-akan kalau kamu punya pokoknya intinya kalau kamu punya sesuatu yang ada, oke, kita jalani. Kalau tidak ya sudah, kita kontrak putus dan saya mau mencari yang lain. Dan dia memang sudah punya suplai lain. Seolah-olah itu menunjukkan bahwa saya ini punya banyak sahabat loh, saya disukai banyak orang loh, saya ini orang kaya juga loh gitu. Padahal orang kaya juga ngemis ya. Ngemis ini dalam artian apa ya, mental pengemis ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang memanipulasi dia, mungkin dengan geng-geng atau ya circle orang up ya. Jadi dia mau juga gaya hidup seperti begitu, padahal dia nggak mampu ya. Untuk bisa mensetarakan gaya hidup dan gaya hidup di circle-nya ya, mau tidak mau dia harus mengambil sumber daya dari Sagittarius untuk memenuhi itu, untuk bisa dikatakan setara
ya. Jadi dia manipulatif. Dan Sagittarius, untungnya Sagittarius ini bisa membaca karakternya cepat. Kalau tidak, Sagittarius akan jadi orang yang apa ya, kalau dibilang, karena Sagittarius intuisinya kuat ya. Dia tahu, dan dia tahu Sagittarius baca, dia punya sifat ya, makanya dia langsung lari jauh, menjauh dari Sagittarius. Seolah-olah sudah deh, saya nggak bisa menaklukkan Sagittarius, saya nyerah, saya mau cari suplai lainnya. Ya, tapi pun begitu sama ya, suplai-suplai lainnya pun pasti akan tahu seiring waktu. Ya, makanya temannya tuh cuman sedikit doang. Ataupun mungkin temannya banyak ya. Maksudnya bukan teman sedikit ya, temannya banyak tetapi nggak nyaman. Makanya dia tuh kesepian atau dia sendiri, lebih banyak sendiri. Kadang-kadang dia marah ya. Saya lihat di sini dia marah sama Sagittarius. Kenapa? Karena Sagittarius dicintai banyak orang. Padahal dia sudah berusaha. Maaf ya, agak berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. Karena seakan-akan itu dia tuh merasa bahwa kok saya sudah berusaha untuk membuat karakter membuat nama baik saya up ya, baik di mata publik, tapi kenapa orang itu bersimpati pada Sagittarius ya, kenapa sampai emosinya tuh tingkat dewa ya, sudah marah sama Sagittarius ya, karena kan udah deh, saya nggak mau berurusan lagi dengan Sagittarius, dan Sagittarius juga tidak mau berhubungan dengan dirinya. Jadi hubungan renggang. Walaupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu sudah menikah, ya mungkin di sini hubungan menggantung, belum bercerai secara negara, tetapi sudah berpisah secara ranjang. Jadi seperti gitu ya Sagittarius. Ada beberapa Sagittarius juga saya lihat di sini ingin saya mau diam aja dulu supaya suatu saat mungkin dia sadar. Orang narsistik nggak bisa sadar ya. Jadi Sagittarius, jangan membuang-buang waktumu untuk mau merubah orang NPD, nggak bisa ya. Itu memang dari dirinya yang harus bisa merubah dirinya ya. Tetapi kalau kamu yang merubah, oh no ya, nggak bisa. Orang itu nggak akan pernah merasa bersalah. Dia taunya dia benar dan dia paling benar ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya, kamu menghindar aja ya. Karena kalau kamu tetap bersamanya ya, tekanan mental kamu bisa ikut terjerumus dalam ketoksikannya, ataupun bahkan kamu akan ya tekanan jiwa ya, tekanan mental. Jadi seperti gitu ya. Dan maaf agak berisik ya, anak saya lagi rewel soalnya ya. Oke, semoga resonate untukmu ya Sagittarius. Dan untuk koneksi di sini ya, ada dari zodiak Taurus, Aries, Sagittarius, Capricorn, ada Libra juga, ada Pisces, ada Taurus, Leo, dan Cancer. Dari inisial ada huruf D, ada L, J, P, K, R, T, ada Y, F, W, O, M, D, L, K, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.